What is phobia? Ketakutan akan sesuatu, bisa terhadap benda, situasi lingkungan, dan makhluk hidup. Fobia merupakan rasa takut yang terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Rasa takut ini biasanya tidak sebanding dengan ancamannya. Pada gangguan fobia, ketakutan yang dialami melebihi penilaian terhadap bahaya yang ada. Fobia merupakan ketakutan terhadap peristiwa yang biasa dalam hidup, tetapi menjadi luar biasa, seperti takut pada kucing, bulu, ular, laba-laba, dan sebagainya. Fobia seringkali berawal pada masa anak-anak. Banyak anak-anak mengembangkan ketakutan terhadap objek atau situasi yang spesifik. Tetapi hal ini akan berlalu. Meskipun demikian, beberapa di antaranya terus berlanjut. Manusia merasakan kecemasan pada saat-saat tertentu dan dengan tingkat yang berbeda. Individu mempunyai kecenderungan mengalami gangguan fobia yang dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu dari kemampuan otak dalam menilai sesuatu peristiwa yang terjadi. Perasaan individu tersebut menilai terhadap sesuatu yang mungkin positif atau negatif. Ini untuk fobia kebanyakan yang negatif. Mungkin berpikir seperti sebuah ancaman atau bahaya baginya. Sedangkan faktor eksternal itu seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Namun internal, peran otak itu mempunyai dampak kecenderungan terhadap trauma dan fobia. Pengaruhnya cukup lumayan. Individu yang mempunyai penilaian dan pemaknaan negatif terhadap peristiwa yang terjadi, maka kecenderungan individu tersebut mengalami trauma dan fobia besar. Apabila fenomena fobia tidak mendapat penanganan yang tepat, maka seseorang yang mengalami peristiwa tidak mengenakan akan menjadi semakin parah, bahkan memiliki perasaan takut yang berkepanjangan, sehingga dapat berakibat negatif pada dirinya. Fobia tersebut akan terus menghantui seseorang apabila tidak ditangani dengan benar. Usaha mengurangi fobia dapat dilakukan dengan menggunakan teknik desensitisasi yang berasal dari pendekatan konseling behavioral. Konseling tersebut memandang bahwa fobia diperoleh seseorang melalui peristiwa tidak mengenakan yang pernah dialami, terlebih di masa lalunya. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan menurunkan fobia tersebut harus melalui usaha yang dikondisikan pula sehingga fobia itu berakhir, dan dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan. Selanjutnya, classification of phobia according to DSM-4 or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder takes revisions. Jadi, DSM-4 ini mengklasifikasikan fobia menjadi 3 jenis. Yang pertama ada agorafobia, yang kedua ada sosial fobia, dan yang ketiga ada spesifik fobia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang agorafobia. Fobia spesifik situasional mungkin menyerupai agorafobia dalam presentasi klinisnya. Mengingat tumpang tindih dalam situasi yang ditakuti seperti terbang, tempat tertutup, dan lift. Jika seseorang hanya takut pada satu situasi agorafobia, maka fobia spesifik situasional dapat didiagnosis. Jika 2 atau lebih situasi agorafobia ditakuti, diagnosis agorafobia mungkin diperlukan. Misalnya, seseorang yang takut pada pesawat terbang dan lift which overlap with the public transportation agoraphobic situation, tetapi tidak takut situasi agorafobia lainnya, akan didiagnosis dengan fobia spesifik situational. Sedangkan individu yang takut pada pesawat terbang, lift, dan keramaian, which overlap with 2 agoraphobic situations using public transportations and standing in line and or being in a crowd, akan didiagnosis dengan agorafobia. Kriteria B agorafobia, situasi yang ditakuti atau dihindari karena pemikiran bahwa melarikan diri mungkin sulit atau bantuan mungkin tidak tersedia. Jika terjadi gejala seperti panik
atau gejala melumpuhkan atau memalukan lainnya juga dapat berguna dalam membedakan agorafobia dari fobia spesifik. Jika situasi ditakuti karena alasan lain, seperti takut dirugikan secara langsung oleh objek atau situasi, diagnosis fobia spesifik mungkin lebih tepat. Selanjutnya, sosiofobia. Sosiofobia atau biasa disebut dengan social anxiety disorder merupakan perasaan yang membuat seseorang merasa takut dihakimi atau takut dipermalukan oleh orang lain. Kasus yang dapat memancing kecemasan sosial bisa berasal dari pergaulan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan mendorong remaja ingin tampil eksis dan aktif di media sosial. Melalui media sosial, penggunanya dapat lebih mudah untuk melihat aktivitas dan kegiatan orang lain. Menurut pernyataan seorang psikolog yang bernama Vera Itabiliana, penggunaan sosial media yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan dapat membuat penggunanya secara tidak sadar melakukan pembandingan diri dengan cara melihat kehidupan orang lain, lalu kemudian melihat dirinya sendiri. Hal ini sebenarnya dapat memicu timbulnya perasaan insecurity dalam diri seseorang. Selanjutnya yang terakhir, spesifik fobia. Fobia spesifik adalah ketakutan yang tidak proporsional yang disebabkan oleh objek atau situasi tertentu, seperti takut untuk terbang, takut ular, atau takut akan ketinggian. Orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya berlebihan tetapi masih berusaha keras untuk menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Specific phobia is rarely seen in medical clinical settings in the absence of other psychopathology and is more frequently seen in non-medical mental health setting. Fobia spesifik sering dikaitkan dengan berbagai gangguan lain, terutama depresi pada orang dewasa. Karena onset dini, fobia spesifik biasanya merupakan gangguan primer sementara. Individual dengan fobia spesifik berada pada peningkatan risiko untuk pengembangan gangguan lain, termasuk gangguan kecemasan lainnya seperti gangguan depresi dan bipolar, gangguan terkait zat, gejala somatik, dan gangguan kepribadian. Nah, untuk pembahasan kali ini, kami akan lebih menjelaskan tentang spesifik fobia. Apa saja sih kriteria fobia spesifik berdasarkan DSM-5? Dalam DSM-5 ada beberapa kriteria fobia spesifik. Kriteria fobia spesifik yang pertama berdasarkan DSM-5 adalah ketakutan yang tidak jelas dan tidak seimbang yang dipicu oleh objek atau situasi tertentu secara konsisten. Contohnya seperti ketakutan akan ketinggian, terbang, hewan, dan lain-lain secara terus-menerus dan terjadi secara berlebihan. Kemudian, kriteria fobia spesifik yang kedua berdasarkan DSM-5 adalah objek atau situasi tertentu dihindari atau dialami dengan kecemasan yang intens. Jadi, ketika seseorang dengan fobia spesifik berdekatan atau berada di situasi yang ditakuti, orang dengan fobia spesifik itu akan mengalami kecemasan yang hebat. Selanjutnya, kriteria lain berdasarkan DSM-5 adalah gejala sudah dialami selama setidaknya 6 bulan. Apa saja gejala yang dimaksud di sini? Gejala yang dimaksud di sini adalah gejala seperti ketakutan, kecemasan, dan penghindaran akan objek atau situasi yang ditakuti selama kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya, apa perawatan psikologis yang dapat dilakukan untuk penderita fobia? Banyak perawatan yang dapat kita lakukan untuk penderita fobia. Salah satu perawatan yang paling banyak dikembangkan adalah exposure treatment atau perawatan paparan. Pendekatan yang dilakukan dalam exposure treatment antara lain adalah in vivo exposure, yang merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara paparan secara vivo atau kehidupan nyata. Pada exposure treatment, penderita dipaparkan secara langsung kepada objek atau situasi yang ditakuti dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Exposure treatment atau paparan secara nyata terhadap objek yang ditakuti dianggap lebih efektif daripada teknik melemahkan respon terhadap stimulus yang ada di dalam desensitisasi sistematik.
Faktor resiko dan prognostik untuk fobia spesifik. Yang pertama adalah faktor resiko temperamental atau emosional, yaitu pengaruh negatif atau neurotis dan penghambatan perilaku. Yang kedua adalah faktor resiko lingkungan. Yang biasa terjadi adalah overprotect dari orang tuanya, kehilangan orang tua, perpisahan orang tua, dan mungkin pengaruh dari luar rumah bisa terjadi karena adanya pelecehan seksual. Yang ketiga adalah faktor risiko genetik dan fisiologis. Mungkin ada kerentanan genetik terhadap kategori fobia spesifik tertentu. Semisalnya adalah individu dengan fobia darah, injeksi, dan cedera menunjukkan kecenderungan untuk pingsan dengan adanya stimulus fobia tersebut. Nah, di sini ada names of highly unlikely phobias. Yang pertama ada neophobia. Neophobia ini merupakan ketakutan terhadap pembaruan, perubahan, atau transformasi. Yang kedua ada asimetrifobia. Asimetrifobia ini merupakan ketakutan pada benda-benda asimetris. Yang ketiga ada bibliofobia. Ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki rasa takut pada buku. Orang memiliki rasa takut pada buku ini biasanya tidak bisa membaca. Yang keempat ada pedofobia. Ini merupakan ketakutan berlebihan yang muncul saat penderitanya berhadapan dengan anak-anak, balita, dan bayi. Yang kelima ada korofobia. Ini merupakan sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Yang keenam ada anglofobia. Ini merupakan ketakutan terhadap Inggris dan atau orang-orang Inggris. Yang ketujuh ada aliophobia. Ini merupakan rasa takut terhadap bentuk, rasa, serta aroma dari bawang putih. Yang kedelapan ada arachibutyrophobia. Ini merupakan rasa takut terhadap selai kacang yang menempel pada langit-langit mulut. Yang kesembilan ada teknofobia. Ini merupakan rasa takut terhadap teknologi maju atau perangkat kompleks khususnya komputer. Yang ke-10 ada musofobia. Ini merupakan rasa takut terhadap tikus. Yang ke-11 atau yang terakhir ada helenofobia. Ini merupakan rasa takut terhadap pseudoscience atau ilmu semu. Yang dimaksud ilmu semu di sini ialah sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Nah, jadi sampai sini penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa itu fobia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in our next project.